Imli episode hari ini dimulai dengan Aryan memberitahu Arvita bahwa dia akan menikah dengan Malini. Arvita menentang keputusannya. Apakah Aryan kalah? Bagaimana dia bisa memilih orang seperti Malini yang ingin menghancurkan hidupnya? Aryan bilang dia tahu. Chini membutuhkan keluarga normal dan seorang ayah, jadi dia melakukannya untuknya. Narmada bertanya, lalu bagaimana dengan Imli? Aryan menjawab, Imli telah melanjutkan hidupnya bersama orang lain. Sekarang dia bukan bagian dari hidup mereka. Mereka harus melupakannya. Nila dan Prita juga kaget mendengar keputusannya. Aryan mengatakan, dia telah menyelesaikan tanggal pernikahan, jadi tidak ada yang berubah. Narmada mengatakan, Imli tidak akan pernah bisa meninggalkannya. Aryan mengatakan mereka harus menerima kebenaran dan semuanya sudah berakhir. Dia pergi. Di rumah Caturvedi, Malini mencoba kalung pernikahannya. Dia meminta Chini untuk memilihkannya. Chini memilih satu. Malini mengatakan dia akan membuatkan satu set lagi untuk Chini. Chini bertanya padanya apakah dia senang dengan pernikahan ini. Malini mengatakan tentu saja bahagia dan dia akan memberikan apapun yang Chini inginkan. Karena Chini adalah alasan mengapa mereka menikah. Chini mengatakan dia menginginkan Imli. Malini mengatakan itu tidak akan pernah terjadi. Chini mengejeknya dengan mengatakan bahwa Malini akan menjadi pengantin, tetapi Imli adalah pahlawan wanita. Dia hanya akan memilih Imli. Di rumah Ratore, Prita menangis. Nila meminta maaf kepadanya karena memaksakan mimpinya bersama Aryan. Nila mengatakan Prita tidak pernah memimpikan untuk dirinya sendiri kecuali melakukan perawatan kulit dan menjaga bentuk tubuhnya. Aryan tidak memilihnya karena alasan itu. Dia kalah dari Imli karena Imli membuat namanya sendiri di kota dan memenangkan banyak penghargaan. Tetapi Prita tidak melakukan apa-apa. Prita bertanya-tanya bagaimana orang seperti Aryan bisa memilih orang seperti Malini. Dia akan membalas perbuatan Malini dan Anu atas pengkhianatan mereka. Sementara Arvita memberitahu Narmada bahwa dia akan membuat Aryan pingsan untuk menghentikan ia menikahi Malini. Sundar menenangkan Arvita. Sundar mengatakan dia mengenal Malini dan juga mengenal Aryan. Mereka tidak bisa secara paksa mengubah pikiran. Kalau dipaksakan, Aryan dan Malini akan lebih bersikeras. Narmada mengatakan Sundar benar. Dan mereka sekarang harusnya menunggu Imli. Hanya Imli yang bisa menghentikan Aryan. Setelah beberapa waktu, Prita dan Nila mengunjungi rumah Malini. Mereka menanyai Malini mengapa menipu mereka. Prita mengatakan Malini tidak bisa menjadi saudara perempuan bagi Imli. Malini mengatakan ia menikahi Aryan hanya untuk memisahkan Aryan dan Imli selamanya. Dia memberitahu Prita bahwa Prita tidak bisa menjadi penjahat terbesar dalam hidup Imli. Jadi dia menikahi Aryan sebagai gantinya untuk menghancurkan Imli. Dia mengusir Nila dan Prita. Setelah beberapa saat kemudian, Imli sampai di rumah Ratore. Dia bertemu Nila dan Prita. Nila kaget melihat perut Imli yang sudah membesar. Prita senang mendengarnya dan mengatakan anggota baru akan segera hadir. Prita menambahkan, mereka putuskan persengkongkolan dengan Malini karena Malini membuat janji palsu padanya. Imli mengatakan mengapa ia akan mempercayai Nila dan Prita. Mereka sangat membencinya sejak dulu. Nila mengatakan dia bisa mengerti, tetapi dia juga tahu sejak awal bahwa Imli adalah menantu perempuan sebenarnya dan rencana mereka tidak akan berhasil karena Malini. Tapi sekarang mereka benar-benar ingin menyambut Imli dan anaknya di Ratore Mansion. Prita memanggil Chini. Chini mendekatinya. Chini datang, dia mendekati Imli. Imli ingin menangis melihatnya dan memeluknya.
Chini meminta maaf padanya karena telah menyakitinya dengan mengucapkan kata-kata buruk. Imli tersenyum dan berkata Chini banyak menggunakan bahasa Inggris sekarang. Imli memberitahu Chini bahwa saudaranya akan segera lahir. Prita mengatakan mereka akan mengatakan kebenaran Malini di depan semua orang. Imli mengatakan mereka harus melakukan sesuatu yang akan membuat Malini mengakui kejahatannya sendiri. Singkat cerita, pernikahan akan segera dimulai. Malini datang mendekati Aryan dengan pakaian pengantin. Pendeta menyuruh mereka berdua untuk bergegas melakukan ritual pernikahan mereka. Sundar menyuruhnya untuk menunggu beberapa saat. Malini bertanya mengapa mereka harus menunggu. Pendeta meminta calon pengantin untuk bertukar karangan bunga. Di sisi lain, Imli memasuki rumah melalui jendela dengan bantuan Chini. Chini menjadi gugup dan memberitahu Imli bahwa pernikahan akan segera dimulai. Imli membisikkan sesuatu di telinga Chini. Chini tersenyum. Dia mengambil karangan bunga itu dan pergi ke mandap sebelum Anu mengambil karangan bunga itu. Aryan mengambilnya dari Chini. Aryan tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia merasa Imli tidak akan datang. Malini juga berpikir, sekarang Imli tidak akan pernah bisa lagi kembali ke Aryan. Di saat yang sama, Imli juga berpikir, dia sudah kembali dan akan menyelamatkan Aryan dan keluarganya dari Malini. Di mandap, Malini tidak bisa bergerak. Dia meminta bantuan dari Anu. Dupata Malini terjepit di tiang. Dia mencoba membebaskan dupata tersebut. Sedangkan Chini, ia ingat ketika menjepit dupata Malini untuk menghentikan pernikahannya. Beberapa tamu datang. Anu menganggap mereka sebagai tamu undangan Malini. Malini bertanya siapa yang memanggil tamu karena dia tidak mengundang siapapun. Anu terkejut mengetahui para tamu tersebut mantan orang suruhan Malini. Malini berjalan mendekati para tamu. Dia bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Mereka memberi selamat kepada Malini atas pernikahannya dengan Aryan. Mereka memiliki profesi berbeda. Orang ini karyawan Malini. Dia bertanya pada Malini apakah dia akan mendapatkan promosi seperti suap. Malini ingat memberikan suap nil untuk menyelamatkannya. Karyawan yang satunya lagi mengatakan dia berhasil mentransfer uang dari akun Basker Times ke akun pribadi Malini. Yang ini guru sekolah Pak Dandia. Dia mengatakan Anu banyak tertawa ketika dia mendengar tentang Malini yang membagikan ladu beracun di sekolah. Yang ini penjual emas. Dia bertanya mengapa Anu tidak kembali setelah hanya membuat satu anting. Dan ini sopir truk. Dia juga mengungkapkan dia menyerempet Imli atas perintah Malini. Yang ini penculik. Dia akhirnya keluar dari penjara setelah menculik Chini atas perintah Malini. Karyawan lain memuji Malini, bagaimana Malini menempatkan bom di mikrofon untuk membunuh Imli. Mereka berputar di sekeliling Malini untuk memberi selamat padanya. Malini berteriak untuk menghentikan mereka. Aryan mendekati mereka dan bertanya apa yang terjadi. Mereka mengatakan mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Malini mengatakan jika mereka melakukan tugasnya dengan baik, Imli pasti sudah mati sekarang. Aryan bertanya apa yang Malini lakukan. Nila dengan Prita datang. Nila mengatakan dialog berat yang membingungkan. Prita memberitahu Aryan bahwa Imli mengundang tamu ini untuk mengungkapkan kejahatan Malini. Malini ingin Prita tutup mulut. Prita mengatakan kamu yang diam. Dia menambahkan tidak ada orang di rumah ini yang menghormati Malini kecuali Imli. Aryan bertanya di mana Imli. Prita menjawab Imli ada di dekatnya. Imli muncul di hadapan Aryan. Aryan senang melihatnya. Aryan menjadi emosional. Imli berterima kasih pada para tamu karena telah membantunya mengungkapkan kejahatan Malini. Mereka bisa pergi sekarang.
Para tamu berjalan pergi. Kemudian Imli meminta Prita untuk membawa Chini ke dalam. Chini menolak untuk pergi. Dia mengatakan dia ingin melihat Imli memukulkan sikunya ke punggung Malini. Imli memintanya untuk tidak menghina ibunya dan menyuruhnya masuk. Dia bilang dia tidak ingin Chini tahu bagaimana ibunya membuangnya. Prita membawa Chini ke kamar. Malini bertanya apakah Imli punya bukti. Pendeta mengatakan dia adalah buktinya. Dia melihat saat Malini meninggalkan Chini di kuil. Imli juga menjelaskan bagaimana dia menemukan Chini di kuil dan mengungkapkan bahwa Malini menyedot uang Bhaskar Times. Dia lebih jauh menjelaskan bagaimana Malini mencoba menculik Chini dan bagaimana dia mencoba membunuhnya. Imli menangis. Malini berteriak padanya untuk berhenti menangis setelah merusak rencananya. Imli bertanya apakah dia akan menjaga Chini dengan cara ini. Malini mengatakan tidak ada urusannya. Dia akan menjaga barangnya seperti apa yang ia suka. Aryan dan Imli mengatakan Chini bukan apa-apa. Malini dengan marah mencoba menyerang Imli. Aryan melindungi Imli. Aryan mengatakan dia menganggap Malini sebagai pasangannya beberapa waktu. Imli mengatakan Malini melakukan begitu banyak dosa sehingga dia terpaksa mengeksposnya di depan semua orang. Malini tertawa dan berkata Chini menganggap Aryan dan Imli sebagai pahlawan dan pahlawan wanita, tetapi baginya mereka berdua adalah idiot terbesar di dunia. Malini menambahkan menurutnya Imli adalah orang terbodoh di dunia karena Imli tidak bisa mengungkap kejahatannya sepenuhnya setelah mengetahui kebenarannya. Anu memintanya untuk berhenti. Malini menolak. Malini memberitahu Imli bahwa dia akan menunjukkan apa arti penjahat yang sebenarnya. Dia mengatakan tidak ada yang terlahir sebagai penjahat. Imli membunuh kebaikannya dengan merebut kebahagiaannya. Sekarang satu-satunya moto hidupnya adalah merebut kebahagiaan Imli dan menghancurkannya. Dia mengungkapkan bagaimana dia membunuh Imli dan bahkan Chini di hari kemerdekaan. Dia hanya mendorong drum yang terbakar ke arah mereka untuk membunuh mereka, tetapi drum itu kembali padanya. Imli seharusnya tidak menyelamatkannya. Dan dengan begitu, dengan bodohnya Imli menunjukkan kehebatannya dan menyelamatkannya. Dia lebih jauh mengungkapkan bagaimana dia menciptakan perselisihan antara Aditya dan Imli dan berhasil memisahkan mereka. Aditya meninggalkannya. Dia lebih jauh lagi mengungkapkan bagaimana dia mendorong kereta bayi putrinya dan itu membuat Imli terjatuh dari tangga dan kehilangan bayinya. Aryan dengan marah mengatakan dia tidak punya hak saat itu untuk mengirim Malini ke penjara. Tetapi kali ini dia akan mengirim Malini ke penjara. Chini datang dan bertanya siapa yang akan dipenjara. Imli memberitahu Aryan bahwa dia harus mengampuni Malini demi Chini. Dan Imli memberitahu Chini bahwa tidak ada yang akan dipenjara. Aryan memperingatkan Malini bahwa ini bukan akhir. Dan dia akan memastikan Malini meninggalkan dunia terlebih dahulu. Dia mengajak keluarganya pergi dari sana. Sebelum pergi, Imli memberitahu Malini bahwa Malini tidak akan pernah mendapatkan Chini lagi dalam hidupnya. Dia dan Aryan pergi bersama Chini. Malini berdiri sambil menangis. Di luar, Narmada menangis karena kehilangan Chiku karena Malini. Aryan tidak akan membiarkan Malini jika dia bukan ibu Chini. Nila memintanya untuk melupakan masa lalu dan berbahagia untuk cucunya yang akan datang. Imli mencoba untuk menyentuh kaki Narmada. Narmada menghentikannya dan mengatakan Imli tidak boleh membungkuk selama kehamilan. Aryan mengatakan Imli sudah memiliki orang lain dalam hidupnya dan bayi yang dikandung Imli bukan anaknya. Chini menghilangkan keraguan Aryan. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah memberi Aryan dan Imli minuman susu campuran bang. Itu membuat mereka berdua mabuk, sehingga di malam itu mereka menghabiskan waktu bersama.
Semua orang tertawa. Aryan mengingat kejadian itu. Dia mengatakan berarti dia adalah ayah dari bayi Imli. Narmada tertawa dan berkata, Aryan bodoh. Dia membawa pulang Imli. Narmada dan lainnya di dalam rumah membawa arti untuk menyambut kedatangan Imli. Aryan mengambil kitali dari Narmada dan melakukan arti untuk Imli. Setelah itu, Aryan membawa masuk Imli ke rumah. Imli berterima kasih pada Nila dan Prita atas bantuan mereka. Nila mengatakan dia selalu mengganggunya, tetapi Imli selalu mendukungnya. Nila memeluk Imli. Nila memberkati Imli dan menyuruhnya untuk memulai dari awal lagi dengan Aryan. Nila juga meminta maaf kepada Miti. Imli memeluk Prita. Prita menjadi emosional. Prita mengatakan dia akan meninggalkan rumah Ratore. Dia menghapus halaman Aryan dari hidupnya, tetapi akan mengawasi Aryan dan Imli dari kejauhan. Dia menambahkan dia tidak bisa menangis karena eyelinernya akan rusak. Semua orang tertawa. Imli mengatakan dia akan sangat merindukan Prita. Selanjutnya mereka mengambil foto selfie. Pada malam hari, Imli menulis lagu untuk bayinya bahwa dia harus seperti ayahnya. Aryan tersenyum menatapnya. Dia berjalan mendekati Imli. Secara emosional Aryan mengatakan dia bilang dia selalu menghancurkan perasaan Imli berulang kali, tetapi Imli masih ingin anaknya seperti Aryan. Imli mengatakan Aryan seharusnya tidak menyalahkan dirinya sendiri sepenuhnya, tetapi dia harus berbagi setengah dari rasa sakitnya. Aryan mengatakan itu kesalahannya. Imli mencoba meyakinkan Aryan bahwa itu bukan kesalahan Aryan sepenuhnya. Aryan mengatakan Aryan adalah api dan Imli adalah es. Dia bisa meleleh hanya karena Imli mendekatinya. Aryan menambahkan Imli adalah segalanya baginya dan dia akan hidup dan mati bersama Imli. Episode ini berakhir.